Shalom, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru tahun 2024 untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai kebaktian minggu pertama Epifanias sore hari ini, mari kita bersaat teduh, berdoa masing-masing. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami,
agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan untuk minggu kita hari ini, yaitu hukum yang pertama sampai yang ke-10 dan maksudnya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja, dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan engkau membunuh. Hukum ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, ternaknya, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan agar kita dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Aku terima Yesus jadi baru diriku. Aku berhenti memuji Dia selamanya. Di jamaku, di jamaku meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamaku, diriku ciptaan baru. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menembusku dan sucikanlah hatiku. Ku mengenai apa-Mu, tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kami akan menyaksikan karya keselamatan-Mu. Agar orang yang berdosa beriman kepada-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Epistel di minggu kita hari ini diambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-12. Marilah kita membaca secara bergantian. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu.
sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat di
HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 7 Januari 2024. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu pertama setelah Epifanias. Topik minggu, Allah yang membebaskan. 2. Anak lahir. Hari Senin 18 Desember 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri di keluarga Gibson Henrico Munte dan istri Rena Kamisa Boru Hutagalung dari sektor Perdatam. Hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Hermanto Panjaitan dan istri Sri Junisar Boru Matondang dari sektor Kampung Baru, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 7 Januari 2024 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Tommy William Tampu Bolon dan istri Cindy Dea Airin Boru Sianipar beserta 2 orang anak daftar ulang. Alamat Jalan Cipinang Cempedak 1 nomor 26, sektor Perumpung Barat. 4. Sermon Parhalado. Selasa 9 Januari 2024, Sermon Parhalado aktif kembali seperti sedia kala, masuk jam 19 WIB, bertempat di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo. 5. Ibadah Bona Tahun HKBP Distrik 8 dan perayaan Natal Naposo Distrik. Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan ibadah Bona Tahun dan perayaan Natal Naposo Distrik bertempat di Maria Convention Hall, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara mulai jam 16 WIB. Dihimbau kepada jemaat agar mengikuti acara tersebut. 6. Rapat Huria. Hari Sabtu 20 Januari 2024, gereja kita akan melaksanakan rapat Huria mulai jam 9 WIB. Utusan setiap sektor 1 orang untuk mewakili 25 kakak, 2 orang perwakilan setiap kategorial dan paduan suara. Undangan rapat Huria akan dibagikan melalui situa sektor masing-masing. 7. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Parmahan Silaen hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, tutup umur 72 tahun, meninggalkan istri S. Boru Hutapea beserta anak dari sektor Penas. Koster Hutauruk Sabtu 6 Januari 2024, tutup umur 75 tahun, meninggalkan istri Lisbeth E. Boru Siregar beserta anak dari sektor Perdatam. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B dengan penuh sukacita. Kau bebas dari dosamu, kuasa darah Tuhan Yesus. Terimalah agar hatimu senang, besar kuasa darahnya. Darah Yesus membebaskanmu, darahnya, darahnya. Sungguh besar kuasa menebus, sungguh besar kuasanya.
Engkau suci dan putih bersih, kuasa darah Tuhan Yesus, hati yang kotor menjadi bersih berkat kuasa darah Yesus. Darah Yesus membebaskanmu, darahnya sungguh besar kuasa menebus, sungguh besar kuasanya. Pencipta kau sifatmu yang dulu, kuasa darah Tuhan Yesus, kau tak pernah melawan seteru, berkat kuasa darah Yesus. Darah Yesus membebaskanmu, darahnya sungguh besar kuasa menebus, sungguh besar kuasanya. Kau bebas dari dosamu, kuasa darah Tuhan Yesus, terimalah akan hatimu senang, besar kuasa darahnya. Darah Yesus membebaskanmu, darahnya sungguh besar kuasa menebus, sungguh besar kuasanya. Kau suci dan putih bersih, kuasa darah Tuhan Yesus, hati yang kotor menjadi bersih berkat kuasa darah Yesus. Darah Yesus membebaskanmu, darahnya sungguh besar kuasa menebus, sungguh besar kuasanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kabar gembira, kabar sukacita, kabar baik bagi kita di minggu ini, minggu pertama setelah Epifanias. Kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian tertulis dalam kitab Keluaran. Selanjutnya Allah berfirman kepada Musa,
Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan nama Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Aku juga sudah mendengar rintihan orang Israel yang diperbudak oleh Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir dan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah untuk memberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa menyampaikan kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena putus asa dan karena perbudakan yang berat. Demikian jauh yang saya bacakan tadi menurut terjemahan baru yang kedua. Terjemahan menurut ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Tuhori hamu mate, tahun na lewat di bulan 2 telah di-launching oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk dipergunakan oleh gereja-gereja. Shalom. Shalom. Jemaat yang kasih Tuhan, karena sekarang masih suasana tahun baru, saya mau sampaikan, saya Pendeta Yasil Panjaitan bersama istri dan anak-anak menyampaikan kepada kita semua yang hadir di sini, selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap bagi kita semua sepanjang tahun ini. Amin. Yang belum dapat jodoh, kiranya Tuhan mudahkan jodohnya, cukup satu. Amin. Yang belum dapat kerja, dapat kerja. Tapi saya nggak akan doakan supaya menang slot. Karena memang kita harus bekerja. Hati. Nah, jadi jangan bermimpi untuk cepat-cepat kaya, bekerjalah dan berdoalah. Selamat tahun baru. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya pernah bertemu dengan orang yang gak taat orangnya. Maaf ya, mungkin dia pikir juga Tuhan ada atau enggak ada, bodo amat, yang penting gue punya agama. Adakah orang seperti itu? Jangan-jangan banyak. Ya karena saya terlahir Kristen, ya udah ke gereja. Puji Tuhan, orang Kristen dibilang sebagai laskar Kristus. Lalu banyak memilih menjadi intel yang muncul cuma Natal. Laskar Kristus bagian intel katanya. Waduh, saya juga baru tahu istilah itu. Tapi dangarung dihubria kevi songonida. Amang inang jemaat yang kasih Tuhan, banyak orang yang penting beragama karena lebih lagi Indonesia adalah negara yang memang religius dan punya official religions, 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, ya kan? Sampai semua orang harus beragama. Menjadi tidak beragama bukan pilihan, ya. Mau pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 terserah, gitu kan? Ini agama ya, bukan capres. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, tapi kenyataan, mari kita lihat. Siapa sih yang patut disembah? Dan kenapa kita harus menyembah? Ternyata menginang, tanpa mengenal Tuhan, tanpa tahu apakah Allah itu ada atau tidak, dari dulu orang sudah tahu untuk menyembah.
ya kan? Apalagi opung kita dulu, opungnya opung kita di kampung sana, sudah disembah, semua disembah. Ada hau, disembah hau. Yang paling lucu, kalau mau ada ulaun, mau ada pesta besar, horja, itu makanan terlebih dahulu ditaruh di atas lemari atau ditaruh dalam kamar, dalam bilut. Tujuannya apa? Asa jolomangan anak opung. Kalau sahala opung kita sudah makan, yang perlu disembah itu sudah makan, kita aman kerjaan kita. Atau tanpa itu pun, dulu orang mikir dia harus menyembah sesuatu supaya cepat kaya. Dinyalainlah lilin. Ya kan? Kalau zaman kami tahun 80-an, kecil saya tahun 80-an, itu dikenal yang babi ngepet, tahu babi ngepet? Apalagi di Depok ya. Kebetulan saya besar di Depok. Cuma di Depok itu tahun 2000-an ini tetap ada babi ngepet ya. Nah, lihat. Tujuannya ngapain nyembah? Ini dia. Karena supaya saya beroleh berkat, supaya saya cepat kaya, supaya saya selamat-selamat. Tanpa mengenal siapa, apakah ada Allah atau tidak. Enggak penting. Yang penting aku hidup selamat. Itu dulu. Tapi ternyata amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang dinyatakan hari ini. Allah yang kita sembah. Itu bukan Allah yang menurut pikiran kita. Yang tidak mengikat hidup kita untuk memperbudak lagi. Kalau dulu nyembah babi ngepet, nyembah tuyul kan harus ada korbannya kan. Jangan coba-coba, ini cerita dulu ya, gak usah coba-coba. Kalau punya perjanjian dengan setan, itu bukan Allah, itu bukan sembahan, itu setan. Karena apa? Nyawa kita akhirnya menjadi diperbudak. Kalau sembahan seperti itu berhala dan omong kosong. Dan tidak pernah menyatakan diri dengan benar. Allah yang kita sembah, Allah yang datang menyatakan dirinya. Bukan menuntut perbudakan, tetapi yang membebaskan dari perbudakan. Bukan yang menuntut nyawamu, tetapi Allah yang menjamin hidupmu. Allah yang berani untuk menebus dan memberi hidup. Bukan yang menuntut engkau harus ibadah begini, engkau harus berpuasa begini, engkau harus mempersembahkan begini. Tidak. Dan ini dia menyatakan dirinya kepada orang yang sedang susah. Kepada Israel yang dalam perbudakan. Mari kita lihat ke dalam ayat ini. Allah, tapi sebelum kita lanjutkan amanginang saudara-saudaraku, kita punya konsep yang berbeda dengan mayoritas negara yang ada di negara kita. Oke, buat kita Allah itu dalam bahasa Latinnya Deus, bahasa Balinya Dewata, orang Batak bacanya Debata, oke, tulisannya Dewata, bacanya Debata. Nah, dewa yang artinya adalah dia pemberi hidup dan dia yang patut disembah, bukan nama. Ale mau dihalakan Goarmei. Makanya di Malaysia sempat tahun sekitar 2012-2013 sempat ada larangan orang Kristen di Malaysia tidak boleh menggunakan kata Allah. Padahal jauh sebelum adanya agama Islam, orang Kristen di Arab sudah menyebut nama Allah. Allah itu bukan nama, tapi artinya adalah sembahan. Nah, siapa Allah itu? Di ayat ini Allah memperkenalkan diri dengan nama Tuhan. Tadi kalau kita baca huruf besar semua Tuhannya kan? Tuhan, huruf besar semua. Kalau dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani hanya 4 huruf. YHWH, Yod, He, Waw, He, Yahweh. Ada yang membaca Yahweh. Atau ada yang membaca juga Yehova. Tapi amanginang saudaraku, kalau orang Yahudi, orang Israel, ketika membaca kitab suci, ada tulisan itu mereka tidak akan menyebut sebagai Yehova atau Yahweh. Karena apa? Titah ketiga, patik patuluhon, tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sehingga ketika membaca pun mereka tidak memakai kata Yehova. Makanya terjemahan bahasa Batak sangat menarik sekali. Berani mengatakan Jehovah. Terjemahan bahasa Indonesia kenapa Tuhan? Mungkin ini pengaruh bahasa Inggris. Karena diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan sebutan the Lord, Sang Tuan, Sang Tuan.
Tapi saya baru paham juga, Profesor Banawiratma, guru kami di sekolah teologi, mengatakan kenapa disebut Tuhan untuk membedakan dengan Tuhan, supaya orang Portugis atau yang dipengaruhi oleh Portugis di Indonesia bisa menyebut dengan benar. Karena mereka akan menyebut tuang kalau tanpa huruf H. Sehingga disebut menjadi Tuhan. Oke, itu sekedar pelajaran ya. Oke. Nah, mari kita lihat siapa nama Tuhan itu, siapa nama Allah itu. Makanya tadi di titah keempat saya udah komplain sebenarnya di rapat pendeta juga, bahwa bukan Allah Tuhanmu, terbalik, tapi Tuhan Allahmu. Itu teologi Kristen. Nah, siapa Allah itu? Dia memperkenalkan diri kepada Musa. Umat yang sedang dibelenggu keturunan Yakub dalam perbudakan Mesir. Tapi siapa Musa? Apakah Musa orang yang lebih benar? Saudara yang kasih Tuhan, mari kita ingat, Musa bukan orang yang benar-benar amat, ya kan? Dia orang keturunan Ibrani yang dibuang lalu dipungut dari air. Makanya disebut Moshe yang diambil dari air. Dia diambil dari air dan dipelihara oleh keluarga Fir'aun. Tapi ketika melihat perbudakan, dia gelisah ketika terjadi penyiksaan. Dan dia bunuh orang Mesir, makanya dia lari. Kawinlah dengan Zipora. Dan dia mengenal konsep Tuhan, konsep ketuhanan itu dari mertuanya, orang Midian. Ini agak membosankan sedikit, nggak apa-apa. Dan dia mengenal sembahan itu menurut orang Midian. Tapi ketika dia menggembalakan domba ternak mertuanya, ini orang yang baik kali hidupnya, mertua don, Helana Meniahan, ya kan, mertuanya kaya. Itu impian semua orang Batak mungkin yang ada di situ. Maunya punya mertua kaya raya, ya kan, berusaha sede musing. Jangan ada itona, gitu kan. Kalau bisa lagi orang tuanya sakit-sakitan, gitu. Harapan banyak orang. Tapi saya kasih Tuhan, tapi disinilah Allah menyatakan diri kepada sang pelarian ini. Di Gunung Sinai Allah menyatakan diri. Dan dia memperkenalkan dirinya. Kalau kita baca di Keluaran 3. Dia menyebut, kalau orang Israel nanya siapa, ku sebut engkau. Karena semua daerah punya Allah dan punya nama masing-masing. Di Mesir ada dewa Ra, dewa matahari. Ada dewa bulan, ketika dewa matahari tidur, dewa bulan malam dan dewa-dewa di kegelapan muncul. Siapa namamu? Allah menjawab, I am that I am. Bahasa Indonesianya, aku adalah aku. Haya, haya. Dipersingkat menjadi Yahweh. Perkataan aku adalah aku. Saudara yang kasih Tuhan, ini artinya menarik sekali. Aku adalah Allah yang ada dan yang hidup. Dan yang hanya satu-satunya yang hidup. Sebelumnya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dia memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Elohim Zebaoth. Tapi kepada Musa, untuk karya pembebasan ini, dia memperkenalkan diri, akulah aku. Dan kalau kita lompat ke perjanjian baru, saudara yang kasih Tuhan, siapa yang menyebut dirinya itu? Yesus. I am the way, the truth, and the life. Sebelum Abraham, I am, aku ada. Aku adalah gembala. Siapa itu? Yahweh adalah Allah yang hidup. Dan dari demikian Tuhan mau kita lihat, ketika Allah menyatakan diri, saudara yang kasih Tuhan, kita nggak mampu mengenal Tuhan kalau dia nggak memperkenalkan dirinya. Amin. Mau capek dengan adat istiadat yang baik, ibadah yang benar, kalau Tuhan tidak menghampiri, kita nggak ada gunanya. Tapi kita punya Allah yang hadir, yang mau datang, yang menghampirimu, mengatakan aku ada untukmu. Orang yang kasih Tuhan, enaknya punya Allah, enaknya punya Tuhan. Dan dia benar ada. Hari Epifani kemarin tanggal 6 yang kita rayakan hari ini. Epifani adalah puncak Natal, puncak kelahiran Allah.
di mana Allah sendiri menyatakan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Biasanya khotbah Epifani itu selalu, kalau enggak orang Majus yang datang ke beberapa bulan setelah Yesus lahir, dari beberapa daerah orang Majus ini, orang pintar dan kaya dari beberapa penjuru bumi datang untuk menyembah Yesus. Bayangin, awalnya ketika berita kelahiran orang-orang rendahan, miskin, para gembala. Beberapa lama kemudian Tuhan sudah menyatakan ke seluruh penjuru bumi, bayi ini akan menjadi keselamatan. Dan bayangin Maria, di situ bayinya. Lalu datang orang-orang terhormat ini memberikan persembahan kemenyan, getah mir, dan juga emas. Mereka katakan, anak ini raja yang besar. Bingung dong Maria, aku kan orang biasa. Makanya Maria disimpan semua perkataan itu dalam hatinya. Mari kita lihat saudara yang kasih Tuhan. Kelahiran Yesus nyata bahwa Allah telah hadir di bumi ini. Lalu berikutnya, selain itu, Minggu Epifani biasanya khotbahnya juga tentang baptisan Yesus. Ketika Yesus dibaptis, langit terbuka. Lalu datanglah suara mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Semua kaget. Ya kan? Yang mau dibilang begini, beruntung Anda, beruntung saya, kita semua orang yang beruntung. Karena Yesus adalah bukti nyata Allah hadir di bumi ini. Bukan cuma hadir. Ketika dia menyatakan dirinya, dia telah memilih untuk menebus engkau dan saya. Dia telah memilih untuk menyelamatkan, memberi hidup buat kita. Dia telah menjamin kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kalau dulu orang Israel bilang, kami adalah umat Tuhan. Tadi yang kita baca di epistel, ada hal yang menarik. Rahasia besar sudah disingkapkan. Kalau dulu keselamatan, oke, Allah menyatakan diri untuk menyelamatkan Israel. Tetapi dalam Kristus Yesus, orang-orang yang disebut tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, tidak takut akan Tuhan, si pelebegu hita mau, telah menjadi bagian dari penyelamatan Tuhan. Kita adalah orang-orang beruntung sebagai gereja Tuhan. Saudaraku, jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita yang pertama sekali, kita punya Allah yang benar, ada dan hidup. Tapi ada orang bilang, di mana tertulis dalam Alkitab, Yesus mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Oke, tertulis seperti itu tidak ada. Tapi beberapa bagian dalam Alkitab mengatakan ketika sebelum Abraham aku ada. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah Alfa dan Omega. Siapa yang itu? Al-awal al-akhir. Yesus Kristus. Jangan ragu untuk mengikut Tuhan. Karena dia adalah Allah yang menyatakan diri. Jangan kecil hati kalau engkau disebut sebagai kafir. Kita bukan kafir. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah disingkapkan keselamatan itu. Bahwa kita adalah bagian yang dulu disebut bukan bangsa. Sekarang disebut sebagai umat Allah. Jangan kecil hati sekalipun hidupmu susah. Karena rahasia sudah disingkapkan dan rohnya diberikan kepada kita. Kalau dalam ayat 8 disebutkan lalu Musa menyampaikan kepada orang Israel tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena putus asa dan karena perbudakan yang berat. Benar saudaraku, terkadang dalam keadaan sulit kehidupan ini ya. Belum selesai masalah satu, sudah datang masalah yang baru. Demi pacar punya utang. Di apa? Utang online ya? Apa namanya? Datang tagihan, bikin tato, hanya untuk bikin tato. Ternyata diputusin. Udah bikin nama, waduh masalah datang berganti-ganti. Kabar gembira buat kita. Kita punya Allah yang mau hadir dan mau menyelamatkan. Dan sudah dibuktikan dalam Kristus Yesus. Jangan takut. Jangan pernah berputus asa seberapa berat pun kehidupan yang sekarang kita alami. Seperti Rasul Paulus yang menulis suratnya tadi di dalam penjara. Sekalipun dalam penjara tapi kita tahu, aku tahu. Hidupku adalah milik Tuhan. Dan aku punya Tuhan yang hidup.
Ini iman yang luar biasa. Kalau kita ingat cerita sekolah minggu, yang rajin sekolah minggu pasti ingat cerita tentang Sadrah, Mesah, Abednego. Ada yang ingat? Oh, berarti rajin sekolah minggu sebagian ya. Yang di sini belum ada yang ingat gak kisah Sadrah, Mesah, Abednego? Ingat? Gak berapa banyak yang ingat ini. Sekolah minggu di dia doang muna. Hea doang sekolah minggu. Sadrah, Mesah, Abednego, pejabat di kerajaan Nebukadnezar, di negeri orang menjadi pejabat. Nebukadnezar bikin patung, menurut agama kebanyakan orang, kultus imperium, bikin patung kaisar supaya semua orang nyembah. Bikin. Semua harus bersembah kepada patung Nebukadnezar. Tapi pejabat yang bernama Sadrah, Mesah, Abednego tidak mau bersembah. Tidak mau menekukkan lututnya. Ini hebat. Ancamannya jabatan hilang. Oke? Ancaman lainnya hukuman mati. Karena pejabat tidak mau menyembah patung raja, dipanasin 7 kali liang pamurunani. Aduh bahasa Indonesia. Liang api itu, tungku, ya kan? Dipanaskan 7 kali. Dan akhirnya Sadrah, Mesah, Abednego harus dihantar ke tungku itu, yang ngantar mati kepanasan. Tapi Sadrah, Mesah, Abednego tidak. Tapi apa jawaban sebenarnya? Kenapa kalian tidak mau menyembah? Jawabannya menarik sekali. Apa itu? Ya Raja, Tuanku Raja, kami tahu Allah kami yang kami sembah, Tuhan semesta alam mampu menyelamatkan kami. Tetapi sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami tidak menyembah pada patung raja. Ya. Mereka tahu Allah bisa menyelamatkan. Tapi sekalipun Allah tidak menyelamatkan, karena tahu Allah bisa menyelamatkan, so what? Kami tidak akan menyembah. Makanya dibuang ke dalam api. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Kisah ini sangat menarik. Sadrah, Mesah, Abednego. 3 orang dilempar ke dalam api, 4 orang menari-nari di dalam api. Naneng dohon sonon. Terkadang dalam hidup beriman, kalau kita sudah tahu Allah mampu menyelamatkan. Amin. Semua kita sudah diselamatkan toh. Dia menjadi dosa yang tidak mengenal dosa di kayu salib supaya kita mengenal jalan hidup itu. Sekalipun doaku, aku minta disembuhkan tapi Tuhan tidak memberi kesembuhan. Soalnya kasih Tuhan, apakah karena mujizat Allah ada? Bukankah hidup kita ini mujizat? Apakah saya akan menyembah Tuhan kalau Tuhan menyatakan mujizatnya pada saya? Ataukah kita mau tetap mengasihi Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, apapun yang terjadi? Karena apa? It is well with my soul. Bayanginlah, saudara kasih Tuhan, kalau iman kita sekarang, apalagi di tahun 2024 ya, iman yang baru nih, tahun baru, kalau spiritualitas tahun baru itu saya dengan istilah menyeberangkan ya. Dan Kristus lakukan itu. Kita dari kegelapan kepada terang. Dari budak menjadi umat pilihan. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi bangsa. Diseberangkan. Tahun baru kita diseberangkan kepada tahun yang baru. Kalau kita masih berpikiran Tuhan itu seperti yang dulu, jolo di pelehum ma peleanon ase di ulaon pangiduan niba, manangala saringga siba martangyang ase nioloan iba. Sekarang siapa yang patut untuk dituruti? Bukankah Dia yang telah menyatakan dirinya dan telah menyelamatkan? Kalau memang doa kita tidak dijawab dan apakah kita harus langsung merasa lemah? Ini yang menarik. Paulus memberi jawab ketika dia dalam kesakitan. Setiap bergerak tubuhnya sakit. 2 Korintus 14, 2 Korintus 12. Dia berdoa 3 kali. Adong basir-basir di dagingku. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan ada duri dalam daging. Sebenarnya terjemahan yang pas seperti ini. Setiap badanku bergerak, aku mengalami kesakitan. Kenapa demikian? Dia dipukuli berapa kali. Dilempari sampai hampir mati tapi tidak mati. Aku sudah berdoa 3 kali. Tapi aku mendapat jawaban seperti ini. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Dia berhenti berdoa minta kesembuhan. Dia terima untuk hukuman mati.
Saudara yang kasih Tuhan, bukan selalu permintaan kita harus Tuhan turuti. Tapi yang lebih utama adalah hidup kita ini sudah mujizat loh. Kalau Tuhan izinkan kita menyeberang ke tahun yang baru ini, ingatlah, Dia sudah menyatakan diri dulu. Dan Dia telah menyelamatkan kita, bukan? Berkali-kali Dia tolong kita. Masa kalau Tuhan gak tolong sekali langsung kita bilang Dia bukan Tuhan? Tapi milikilah iman yang teguh. Sekalipun tubuhku hancur lebur, Dia tetap Allahku. Sekalipun dagingku, kulitku, tanpa daging pun aku akan bertemu dengan Dia. Saudara yang kasih Tuhan, persoalan hidup bisa boleh terjadi. Tidak selalu hidup harus tertawa-tawa, bukan? Ada kalanya kita harus menangis. Apakah menangis baik? Tanya dokter jiwa, menangis ternyata baik. Orang yang gak pernah menangis justru orang yang susah. Yang ketawa terus. Ketemu pendeta ketawa. Ketemu cewek cantik ketawa. Ketemu cewek jelek ketawa. Ketemu cowok ganteng ketawa. Yang gak pernah nangis justru repot. Ternyata tangisan juga menyembuhkan jiwa. Saudara yang kasih Tuhan, perjalanan hidup tidak selalu enak menurut kita. Tapi di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, sakit pun itu adalah baik. Karena kebenaran sesungguhnya seperti pisau bedah. Ketika itu dibedah pasti sakit rasanya. Tapi menyembuhkan. Tetapi kalau cuma senang-senang enak-enak doang dalam hidup ini, sama saja seperti pakai narkoba, ketawanya sebentar, nagih lagi. Lebih baik hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan Allah kita, Tuhan yang namanya adalah Yesus Kristus, Dia adalah juru selamat yang hidup. Percayakanlah perjalanan hidupmu, bergantunglah kepadanya, percayakan hidupmu kepadanya. Dan Dia sudah memberi jaminan dan patujolo atau panjarnya diberikan. Kalau kita baca Efesus 1, mulai Efesus 1 rahasia disingkapkan sampai Efesus 3. Dia telah memberi panjarnya, DP-nya, down payment-nya. Ketika supaya kita mampu hidup di dalam segala kesulitan. Apa itu? Rohnya diberikan kepada kita. Tuhan memampukan kita. Susah, senang perjalanan hidup ini. Rohnya bukti kehadirannya. Roh Tuhan. Kalau engkau mulai merasa ragu, susah, mulai rasa gelap, patah hati, putus asa, berdoalah, tolak semua kegelapan itu. Minta roh Tuhan membimbing. Roh yang kudus, bukan roh yang jahat, bukan roh yang najis, tapi roh yang kudus. Roh Tuhan akan menuntun kita, membimbing kita dalam perjalanan hidup ini. Dari situ kita akan tahu bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang pernah menyatakan diri kepada Musa, yang pernah menyatakan diri kepada Abraham, yang pernah menyatakan diri lebih 2000 tahun yang lalu, disalibkan dan bangkit dan menyatakan diri kepada mereka yang sempat lari, dan yang sampai hari ini masih menyatakan diri. Percayalah kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Karena Dia adalah sumber hidup dan selamat bagi kita. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, bersyukurlah sebagai orang percaya. Jangan gara-gara bilang, tapi emang pendeta, aku udah lama loh cari jodoh gak dapat-dapat. Ini ada yang mau beda agama. Hulu-hulu. Cinta apa? Bohong. Mana ada cinta sebesar kasih Tuhan? Omong kosong orang bilang cinta kalau dia tidak mengenal cinta Kristus. Betul nggak? Jangan percaya sama omongan cowok. Hai para laki-laki, jangan percaya omongan cowok kalau ada cowok bilang I love you. Yang cewek juga. Itu omong kosong. Ya kan? Apalagi cewek, percaya sama cewek bilang I love you. Ulu-bulu. Amerika sedang kerepotan dengan, saya pikir juga jemaat Kristen, anak muda Kristen, kita harus jauhi, itu roh kegelapan. Ya. Mengatasnamakan cinta, engkau jatuh dengan banyak hal.
cinta yang benar, belajar dari Kristus yang mau menyatakan diri, mau membimbing, menolong, bahkan menyerahkan nyawanya. Orang yang tidak menyadari kasih Tuhan, dia tidak akan mampu mengasihi dengan benar. Oleh karena itu, lebih baik cari orang yang percaya dan mau bersama dengan Kristus. Belajar dari cinta Kristus, saya sudah berkeluarga sekian tahun. Setiap hari harus belajar mengampuni kok. Ya kan? Tanya yang sudah berkeluarga. Tanpa pengampunan, kita nggak bisa hidup bersama dengan siapapun. Hidup berkeluarga harus belajar mengampuni. Kalau punya pacar dominasinya lebih hebat, ya kan, nggak mau minta maaf, udah dia yang salah, dia yang marah. Tinggalkan itu. Belajar mengampuni, belajar rendah hati. Karena apa? Cinta kasih itu hanya nyata di dalam Kristus Tuhan. Allah yang menyatakan dirinya supaya kita jalan di dalam terang. Dan terang itu telah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, kita nggak tahu apa yang terjadi beberapa hari ke depan. Tanggal 14 Februari kita juga nggak tahu siapa jadi presiden, betul nggak? Yang kita tahu itu hari Valentine, ya kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi ini yang terang, yang nyata jelas. Allahku Allah yang hidup. Allahku dalam Kristus Yesus, dia yang menyelamatkanku. Dia yang menjamin kehidupan. Dan dia yang pegang tanganku sampai akhir hidupku. Aku tidak perlu takut. Walaupun belum tahu apa yang terjadi, tapi aku tidak takut. Amin. Tanamkan itu. Berjalanlah bersama Kristus. Karena dia Allah yang hadir selalu berjalan bersamamu. Sahabat sejati dalam perjalanan hidupmu. Amin, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Bukan karena kehebatan kami dan bukan juga karena kami punya kelebihan dari yang lain. Sehingga kami menjadi bagian dari orang-orang yang beroleh kasih karunia Allah. Beroleh keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Kau telah membebaskan kami dari perbudakan dosa, perbudakan kegelapan, perbudakan kebodohan dan kebohongan, supaya kami mengenal jalan kebenaran dan hidup sejati, yaitu Kristus Yesus yang telah menjadi karunia terindah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas penyataanmu. Dan kami mau percayakan hidup kami. Dan perjalanan hidup kami mau berjalan bersama Yesus. Kami mau berjalan bersama Tuhan yang telah hadir bagi kami. Ini hidup kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami menjadi persembahan bagi-Mu ya Kristus. Dan tinggallah tetap bersama kami lewat Roh-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ataupun apapun yang hari ke depan. Tapi yang kami tahu Engkau adalah pemilik masa depan. Dan kami mau percayakan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Sertai kami, peganglah tangan kami dalam perjalanan ini. Kemuliaan bagi-Mu ya Kristus, kemuliaan bagi-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita telah mendengar pemberitaan firman Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan kita. Mari dengan sukacita memberikan persembahan.
kau memuji namanya. Jiwamu yang sesak hanya sebentar, segera kau memuji namanya. Pujian madu kepada Tuhan dari semua orang percaya. Dengan kuasa Tuhan kita akan menang sampai kita ke surga yang bakal. Dengan kuasa Tuhan kita akan menang sampai kita ke surga yang bakal. Mari kita bangkit berdiri. Segera kau memuji namanya.
Dengan kuasa Tuhan kita akan menang sampai kita ke surga yang bakal. Kepada Allah yang maha kuasa kita datang mohon pertolongan. Walau musuh kejam datang menyerang, aman dan tentram. Walau musuh kejam datang menyerang, kita datang aman dan tentram. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihanilah dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah dari penderitaan dan sengsaranya, untuk menyelamatkan kami, sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia kepadamu sebagai pertanda syukur kami. Ketuklah hati jemaat-Mu agar rela mengorbankan hati dan harta miliknya sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada mereka penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-Mu, para hamba Tuhan, sukacita, agar berita kesukaan dapat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat dan bijaksana kepada pemerintah kami dan seluruh aparaturnya, agar mereka turut serta melampangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Kristus terkasih, terimalah salam kami, selamat hari Minggu bagi kita semua. Secara khusus saudara-saudara yang bersama dengan kami mengikuti ibadah lewat live streaming, terimalah salam dari seluruh pelayan, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru bagi kita semua. Shalom.